data ataupun juga tren DPK begitu Pak sejauh ini. Kalau kita lihat kan sebetulnya data dari LPS menyebutkan begitu ya bahwa jumlah tabungan dengan nilai 100 juta ini kan konsisten turun dari tahun ke tahun begitu ya. Nah, pandangan Anda sendiri seperti apa sih Pak berkaitan dengan hal ini dan mungkin strategi yang dilakukan oleh Krombank ya untuk terus bisa meningkatkan dari sisi kepercayaan masyarakat begitu untuk menabung di bank digital seperti apa? Oke. Terus terang saya di Krom belum sampai melakukan riset detail sampai yang di bawah 100 juta itu berdasarnya. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita lihat di Krom. Jadi dari sisi nasabah yang melakukan investasi di deposito itu sebenarnya terus naik. Karena sekarang saya rasa nasabah sudah mengetahui mengenai misalnya apa net interest. Jadi kalau misalnya kita selalu baca dari misalnya pengamat keuangan ataupun analis keuangan bahwa jangan menyimpan uang Anda di bank deposito karena akan kalah dengan inflasi misalnya seperti itu. Tapi ada satu hal yang mungkin saya perlu sebutkan ke calon nasabah atau nasabah kita juga yang harus diperhatikan itu adalah net interest yang bisa didapatkan oleh nasabah. Dalam hal ini ya tentu saja interest rate yang diberikan oleh bank atau investasi dimanapun dikurangi dengan inflasi. Nah itu yang perlu dipertahankan. Nah berdasarkan itu di Krom untuk investasi deposito itu masih tetap mengalami kenaikan. Jadi dari sisi jumlah orang, dari sisi jumlah yang diinvestasikan cukup naik. Saya rasa mereka sudah mengerti mengenai return yang bisa didapatkan dari bank sehingga mereka masih tetap masuk. Untuk yang lebih rendah biasanya itu terkait dengan transaction banking, jadi investasi, untuk transaksi. Jadi kalau untuk transaksi mungkin saya tidak akan merasa aneh kalau misalnya di tabungan misalnya, tabungan akan menjadi lebih kecil karena mereka nasabah sudah mengerti bahwa kalau bisa di tabungan kita nggak usah terlalu banyak naruh, karena returnnya kecil dan juga untuk apa gitu kan, lebih baik naruh di produk-produk yang lebih berreturn tinggi. Oke, nah kalau kita lihat tadi kan berbicara juga tadi berkaitan dengan return ya, saat ini kan juga dengan kondisi yang penuh ketidakpastian begitu ya, utamanya juga sentimen dari geopolitik global dan lain sebagainya, ini kan membuat pergerakan harga emas naiknya signifikan begitu Pak. Apakah terlihat mungkin ada head to head begitu ya antara tabungan masyarakat dan juga emas begitu ya, artinya ada persaingan begitu? Mungkin kalau dari sisi investor kita harus melihat mengenai minat dan pengetahuan dan juga appetite dari investor. Investor yang biasa invest di emas dan investor yang di bank saya rasa nggak terlalu berimpitan. Contohnya saya sendiri juga. Saya tidak terlalu berusaha masuk ke emas karena volatilitasnya agak sedikit susah diprediksikan dan returnnya juga agak susah diprediksikan. Nah untuk bank sebenarnya lebih cocok ke investor yang lebih menghargai stabilitas dan return yang meskipun lebih kecil katakanlah tapi lebih stabil. Jadi dari pihak bank saya rasa kita tidak usah terlalu khawatir dengan seperti itu karena masing-masing punya portfolio, masing-masing punya appetite untuk berinvest di produk yang mana yang cocok untuk mereka gitu. Oke, baik. Baik, Pak Anton, kalau kita berbicara di tahun 2026 balik lagi ya, seperti apa mungkin strategi pengembangan dan juga ketahanan bisnis digital banking di tahun 2026 ini? Apa yang menjadi concern utama Anda dan bagaimana mungkin Anda bisa melihat 2026 ini dan outlook-nya bagi perusahaan? Untuk ketahanan di sektor retail untuk digital bank itu sebenarnya salah satu yang saya pernah sebutkan adalah mengenai kepercayaan nasabah. Gimana caranya supaya nasabah itu bisa lebih percaya dan lebih mau menabung atau berbisnis dengan digital bank. Itu sebabnya yang kita buat adalah gimana caranya meningkatkan kepercayaan nasabah tersebut. Kepercayaan nasabah itu didapatkan dari beberapa hal. Salah satu misalnya adalah dari keamanan bertransaksi dengan kami. Keamanan bertransaksi dengan kami itu kami sangat jaga dengan menaikkan fitur keamanan kami dan sebagainya sehingga kami bisa yakin sekali bahwa kita tidak mudah ditembus, tidak mudah dikerjain orang dan sebagainya. Di samping itu juga kita berusaha terus melakukan edukasi ke customer karena seperti yang Anda ketahui sekarang ini banyak sekali kejadian di mana terjadi penipuan, mengatasnamakan bank dan sebagainya. Nah itu yang kita berusaha coba edukasi ke customer. Yang lain adalah kita secara technical kita coba berusaha membuat fitur-fitur keamanan di aplikasi kami sehingga tidak mudah ditembus orang-orang ataupun
misalnya diambil alih oleh scammer dan sebagainya. Itu satu hal. Terus yang kedua adalah mengenai bisnis sendiri, kita akan tetap memberikan interest rate yang sangat menarik lah, sangat menarik untuk customer. Itu akan kita pertahankan. Di samping kita akan selalu mengelola likuiditas kita, gimana caranya kita masih tetap profitable dengan penurunan suku bunga dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Di samping itu juga kita berusaha sekarang mengeluarkan beberapa bisnis baru. Bisnis baru itu sebenarnya seperti misalnya kredit retail kita yang sudah jadi sekarang dan kita akan coba launching beberapa saat lagi. Sekarang sudah ada tapi sangat terbatas. Kemudian kita akan memulai dengan hal-hal yang sangat hati-hati, seperti yang tadi misalnya kreditnya, limitnya kita akan mulai dengan sangat kecil, kemudian kita akan melihat bagaimana profil customer, perilaku customer dan sebagainya. Jadi kita akan bertumbuh. Jadi kita akan mulai dari nol, kita akan mulai bertumbuh, underwriting kita perbaiki, keamanan kita perbaiki, dari sisi limit kita perbaiki, naiknya seperti apa. Pokoknya kita intinya behavior dari customer kita akan sangat liatin sekali. Di samping itu juga kita akan mulai masuk ke bisnis UMKM yang seperti saya sebutkan tadi, dengan beberapa proses yang mungkin harusnya lebih baru dibandingkan dengan yang ada sekarang. Oke, dari sisi tren demand, Anda sendiri melihatnya outlook-nya untuk di tahun 2026 akan seperti apa? Khususnya untuk kredit ya, demand kredit. Untuk kredit, saya rasa kredit ini ada satu hal yang menarik. Untuk kredit retail itu sebenarnya kan sekarang kita menganggapnya itu adalah kredit konsumtif, di mana nasabah-nasabah perorangan yang melakukan peminjaman itu sepertinya melakukannya untuk konsumtif. Tapi saya lihat beberapa hal juga ternyata banyak juga customer retail yang melakukan peminjaman seperti itu, tetapi digunakan untuk produktif. Nah, kita berusaha coba ngelihat gimana caranya kita memberikan kredit yang lebih cocok untuk nasabah-nasabah seperti itu. Jadi, katakanlah gini, kredit UMKM secara digital. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita kembangkan dan kita bikin supaya lebih cocok. Karena kalau misalnya kredit konsumtif dan produktif tentu saja agak lain gitu kan ketentuannya dari sisi suku bunganya dan sebagainya. Nah, ini kita gimana caranya kita membuat produk yang lebih cocok untuk nasabah kita. Jadi jangan sampai misalnya kredit konsumtif digunakan untuk produktif dan sebaliknya.